Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan materi dari ISMQ. Nah, ini sudah sampai kepada implementasi atau amaliyah yang harus kita lakukan. Jadi di ilmu ISQ itu jangan hanya teori-teori, tapi bagaimana cara mengimplementasikan dari intelektual quotient, emosional dan spiritualnya. Tentu setiap manusia semua ingin bagaimana umurnya barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, sesuatu yang menambah kepada kebaikan, itu namanya barokah. Umur yang barokah itu atau yang disebut dengan tulul umri, panjang umur, semuanya itu kan kepingin panjang umur. Nah, ada dua tafsir itu. Ada tafsir yang memang umurnya tidak terlalu panjang, dalam arti orang itu kan kalau ibda kepada Rasulullah umur 63 ini kan sudah masa-masanya. Kalau sudah lebih dari 63 itu berarti bonus, ya, bonus dari Allah. Tidak apa-apa kita memohon kepada Allah bonus yang umur panjang, tapi bagaimana umur yang panjang itu ada nilai-nilai barokah. Buat apa kita umur panjang tapi umur yang kita miliki itu hanya untuk berbuat dosa, berlaku maksiat, berbuat mungkar, kan percuma. Tapi ada beberapa ulama yang umurnya hanya sekian tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Tapi sampai saat ini bahkan akhir zaman akan selalu dikenang oleh kita semua. Misalnya abahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, itu tidak terlalu panjang umurnya, tapi memiliki nilai yang sangat besar bagi perjalanan Nahdlatul Ulama, bagi Indonesia, bagi dinul Islam, bagi perjuangan. Guru saya juga Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Asad, itu umurnya tidak terlalu panjang. Tapi beliau itu memiliki kenangan yang luar biasa, membangun pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo dengan sedemikian rupa. Nah, apa resepnya? Ini saya ngambil di kitab ya, biar sampean tahu referensinya ada di sini. Nah ini, supaya, nah, kitab rujukan saya ini adalah Al-Quran, Al-Adhkar lin Nawawi, Ihya Ulumuddin, ada Tafsir Yasin, ada I'anatul Talibin, kitab-kitabnya, ada Ta'alimul Muta'allim di situ. Ada Qul Hadhihi Sabili karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab rujukan. Jadi saya itu tidak mengambil dari kaul-kaul sembarangan ya. Ini ada referensinya. Nah,
Tulul umri itu akan kita raih ketika kita satu berbuat baik. Jadi kalau amaliyah kita itu baik, maka kita akan meraih tulul umri, akan diberi panjang umur oleh Allah. Yang kedua, tidak berbuat menyakiti orang lain. Ya. Kalau disakiti orang lain ya biasalah. Jangan, yang penting kita nggak menyakiti orang lain. Ya kurang tahu kalau sakit cinta. Kalau santri ketika cinta ditolak maka doa bertindak. Bukan dukun bertindak ya. Tapi doa bertindak. Yang ketiga, memuliakan guru. Masya Allah, ini kalian harus lakukan ini. Umpamanya kalian pernah sekolah di mana saja, tapi orang itu pernah menjadi guru kalian, muliakan. Saya saja ketemu dengan guru saya dulu di SD, itu tetap saya mencium tangan. Ya, artinya beliau itu adalah guru saya. Yang keempat adalah silaturahim. Ya hadisnya sudah jelas, tidak perlu dijelasan itu terlalu banyak, sudah terlalu sering hadis silaturahim ini disampaikan. Dan silaturahim itu mengandung energi. Kalian itu kalau sumpah, kalau apa ya istilahnya, jangan menyendiri. Jangan menyendiri terus. Nanti jangan-jangan ada gundurwo datang. Jadi curhat ke temannya, ke sahabat dekatnya, yang baik-baik tapi ya, sampaikan, ayo diskusi bersama. Namanya manusia itu tidak ada yang tanpa masalah. Semua memiliki masalah, tapi masalah itu kan harus dicarikan jalan keluarnya. Harus dicarikan solusinya. Salah satunya adalah dengan silaturahmi. Tapi silaturahmi jangan salah, nanti sampean itu silaturahmi dengan begal. Sudah, sampean itu nanti kalau ingin kaya ikut saya. Jadi pencuri, jadi begal dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Cari silaturahmi. Kalau saya pribadi ini ya datang ke ziarah ke makam orang tua, ziarah ke wali-wali. Gitu. Silaturahminya itu tidak hanya dengan orang yang masih hidup. Ya kita ini kan Nahdlatul Ulama. Ziarah ke makam-makam wali, terutama kepada kedua orang tua kita kalau sudah wafat. Tawassul silaturahmi. Makanya tawassul yang dilakukan oleh ulama-ulama NU itu menurut saya bagian silaturahmi. Sampean kalau baca Ratibul Haddad itu kan mesti tawassul li Sayyidina Abdul Qadir Jalani wa Sayyidina Ahmad Al-Badawi wa Sayyidina Ahmad Al-Rifa'i wa Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi wa Sayyidina Ibrahim Al-Majuri wa Sayyidina Abi Hasan Al-Syadili wa Imam Syafi'i wa Imam Hanafi wa Imam Malik Al-Madani wa Imam Ahmad Ambali wa li abdika Syekhina Muhammad Khalil Bangkalani wa Syekhina Hashim Ash'ari wa Syekhina Syamsul Arifin wa Syekhina As'ad Syamsul Arifin ila akhirih. Sekian wali sampean sebut. Itu bagian silaturahmi dalam bentuk ruhi. Perlu itu, perlu. Ya kalau orang-orang di luar NU atau di luar ahli sunnah wal jamaah mungkin tidak percaya tawassul. Ya sudah, biar mereka nggak percaya. Sama dengan orang yang mengatakan apakah orang yang berdoa untuk orang mati itu sampai? Ya kalau menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah ya sampai, karena itu sabda Rasulullah.
Dan Rasulullah melakukan seperti itu. Tapi kalangan orang-orang yang sok rasional ya, tidak percaya. Apa buktinya kalau doa itu sampai? Ya kalau orang anak muda NU itu kadang-kadang menggelitik. Ya buktinya doa saya tidak kembali lagi. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang keempat itu adalah silaturahim. Kemudian yang kelima, menyempurnakan sunnah dan tata krama berwudu dan menunaikan sholat dengan takbir. Ini penting. Belajar ya. Belajar sholat khusyuk itu wangil memang ya. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan merenungi makna dari apa yang kita baca. Mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Enggak mungkin lah Allah itu tak maha pengasih. Rahman Rahim Allah itu. Harus percaya, harus yakin. Kita ini sudah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Coba mulai dari mata, mulai dari hidung, mulai dari mulut, mulai dari telinga. Jasad yang paling bagus seperti ini. Yang wanita cantik, yang laki-laki ganteng. Itu kan nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Jadi itu bentuk dari Rahman Rahimnya Allah. Jadi renungkan makna-makna yang kita baca ketika sholat. Nah, yang keenam adalah menjaga kesehatan. Nah, di sini makanya perlu olahraga, ya, perlu makan, minum. Itu salah satu bentuk dari menjaga kesehatan kita. Ini kalau ingin panjang umur ya, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, sekarang sebab-sebab yang mencegah datangnya rezeki. Nah ini. Ini yakin sampean kepada teks ini dari kitab? Yakin ya? Yakin ya? Yakin kan? Ya. Ini bukan dari misbah, bukan dari misbah. Saya ngambil dari kitab, hak dari kitab ini. Ada referensinya. Nah, pertama, ayo. Satu, berbuat dosa. Ya okelah, namanya sekarang ini mana ada orang suci, kan tidak ada. Ya karena kita ini mahalul khata' wan nisyan, manusia ini kan banyak salahnya. Ya tentunya bagaimana kita menghindari berbuat dosa semampu kita. Dan berbuat dosa itu tidak harus terang-terangan sekarang. Ya sih. Kemudian yang kedua adalah banyak tidur. Yang ketiga tidur telanjang bulat. Yang keempat makan dalam keadaan junub. Itu nanti. 5 memanggil kedua orang tua dengan namanya. Duduk di ambang pintu. 7 meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Jangan sampai lupa. Kiai saya itu bilang kalau kita 5 kali dalam sehari berdoa untuk orang tua itu pelit. Jadi Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu seharusnya kita sering lakukan doa itu. Ya. Jangan sampai meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Yang ke-8 bakhil kikir. Jadi orang bakhil kikir itu mengakibatkan mencegah rezeki. Yang ke-9 kikir pada dirinya. Israf memakai sesuatu dengan berlebih-lebihan. 11 pemalas. Ini mencegah rezeki. Yang ke-12 lemah. Yang ke-13 enteng, menganggap terlalu mudah dalam urusan. Itu.
Nah, kemudian kalau ingin mendatangkan rezeki, ini satu, bersedekah dan bangun pagi. Ya, bangun pagi. Ini bangun pagi ini yang sulit anak-anak. Ya sudah, saya yang penting nyampaikan, mudah-mudahan bisa ngamalkan. Nah, ilmu ini dimiliki oleh kita tapi dipraktekkan oleh di luar Islam. Gitu. Bersedekah dan bangun pagi, tapi kenyataannya umat Islam banyak yang tidak bangun pagi. Makanya kalian di sini salat, ya ayo tahajud. Ayo jangan tidur pagi. Dua muka yang selalu berseri, bastul wajhi dan baik perkataan. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk. 4, sholat tahajud dan duha. 5, membaca surat Yasin, waqiah di malam hari, waktu akan tidur, atau ba'da maghrib, ba'da isya, dan lain sebagainya. Jangan lupa baca Yasin, baca waqiah. Terus menerus dalam keadaan suci, kalau bisa, betul. 7, menyapu rumah halaman. Menyapu itu jangan dientengkan. Mumpung masih muda, biasakan menyapu. Insya Allah saya selama hidup ini, tiap hari tidak pernah saya tidak menyapu. Insya Allah ya, saya itu. Karena ini kunci. Kunci untuk mendatangkan rezeki. Ini di kitab itu loh. Yang ke-7, menyapu rumah atau halamannya. Tidak banyak bicara dengan pembicaraan yang tidak ada gunanya. 9, banyak berzikir. Nah, dan yang terakhir ini amalan-amalannya. Udah. Ini isi dari ISMQ. Ini materi-materi dasar. Kalau materi-materi yang lebih mendalam nanti bisa kita tidak lanjuti. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Sebelum kalian nanti bisa mempresentasikan ini atau menyebarluaskan ilmu ini, amalkan dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.